Baik, selamat pagi, saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita semua yang hadir di tempat ini, saudara-saudara yang menyaksikan melalui live streaming Facebook, maupun yang nantinya mengikuti siaran ulang. Kita akan memulai kelas biarlah pelajaran tetap waktu ke waktu, tapi diisi dengan kebenaran-Mu, isi pengertian yang benar, lewat akan memberikan nilai, lewat pertolongan Roh Kudus, dan sungguh-sungguh diinsafkan segala hal tentang kebenaran dan mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Engkau memimpin kami juga pagi hari ini. Keadaan dunia, kota di mana kami ada, berdoa untuk Engkau kiranya menolong, menjauhkan kami dari hal yang jahat tentang pandemi corona. Tuhan, Engkau kiranya menolong agar anak-anak dimanapun mereka berada terlindungi dari serangan virus corona dan diberikan kekuatan untuk menghadapi segala ujian dan cobaan dalam hidup. Berdoa untuk mereka yang hari ini sudah terinfeksi virus corona. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, ingatkan kepada mereka bahwa hidup ini hanya sementara waktu dan tiba waktunya semua orang akan mati, dan hal yang harus dipastikan adalah kepastian masuk surga. Tuhan, tolong keadaan dunia saat ini dan berikan kekuatan untuk kami semua dalam menghadapi situasi ini, dan keteguhan iman untuk tetap berharap bersandar kepada Engkau dan menyadari bahwa hidup kami sebagai manusia di bumi ini singkat adanya dan membutuhkan hidup untuk hal-hal berguna, terutama untuk hal-hal yang kemudian akan mau. Engkau pimpin kami. Akan memulai kelas jemaat, Engkau pimpinkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jadi Tuhan, hari ini kita bisa ada di tempat ini. Kita akan belajar ya, dan pagi hari ini untuk memperjelas bahasa saya yang sebelumnya, ya, kita akan membahas mengenai Mesias palsu dan nabi palsu. Jadi kita akan bahas mengenai Mesias palsu dan nabi palsu. Mesias
dan nabi palsu. Ini akan kita kupas pada pagi hari ini. Ya, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Mari kita baca kita Matius pasal 24. Kita lihat Alkitab kita. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang itu. Jadi ayat yang kita baca ini satu nubuat, ya. Ini dikatakan sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, ya, akan muncul. Nah, pertanyaannya, kapan muncul? Ya, kapan muncul Mesias dan nabi palsu? Nah, ini pertanyaannya. Kapan muncul Mesias palsu dan nabi-nabi palsu? Jadi kalau kita baca Matius 24 ini sebuah nubuatan, sebuah peringatan, dan juga sebuah himbauan bagi anak-anak Tuhan untuk memperhatikan ini, bahwa Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Nah, kapan peristiwa munculnya? Ya, Mesias dan nabi-nabi palsu. Ya, kalau kita menggunakan bentuk jamak, berarti bukan hanya satu, bukan tunggal, ya, tetapi ada panjang. Kalau kita katakan Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, ya, kata akan mengindikasikan tentang nubuat, sesuatu yang akan terjadi. Nah, kapan itu terjadi? Ya, kapan itu terjadi? Coba kita lihat Alkitab kita dalam Lukas 21. Kita lihat Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 21. Lukas 21. Injil Lukas pasal 21. Ya, ayat 7 dan 8. Lukas 21 ayat 7 dan 8. Ya, jadi kita perhatikan di sini bahwa Lukas 21 ayat 7 dan 8, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kalau itu terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka." Ya, jadi Alkitab mengatakan bahwa peristiwa munculnya Mesias palsu dan nabi-nabi palsu itu menjelang akhir zaman. Ya, menjelang akhir zaman. Jadi Injil Lukas katakan ini menjelang apa akhir? Menjelang akhir zaman. Ya. Jadi Mesias palsu dan nabi palsu, banyak yang palsu muncul.
ya, itu menjelang akhir zaman. Nah, pertanyaannya, kapankah akhir zaman itu? Ya, kapankah akhir zaman itu? Nah, kita bisa lihat nubuat di dalam Injil Lukas sendiri, ayat pasal 21-24 itu, Israel akan tercerai-berai dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Jadi Alkitab katakan Israel akan, ya, Yerusalem akan, orang Israel akan disingkirkan, ditawan ke segala bangsa. Itu terjadi tahun 70 waktu Jenderal Titus hancurkan Yerusalem. Bangsa Israel tercerai-berai ke seluruh bangsa di dunia. Nah, kemudian tahun 1947, ya, 47-48, David Ben Gurion mengumumkan kembali berdirinya negara Israel. Ibu kotanya pada waktu itu adalah Tel Aviv. Ya, namun sekarang sudah secara de facto dan de jure ibu kota Israel itu adalah Yerusalem. Jadi Alkitab memberikan satu tanda bahwa kedatangan Tuhan yang kedua menjemput orang percaya itu pada waktu, salah satu tandanya Israel berdiri kembali. Dan kapan waktunya? Yaitu sekarang. Ya, sekarang. Jadi kita hidup di akhir zaman. Nah, kita hidup di akhir zaman di mana muncul banyak mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Ya. Nah, Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Nah, kata Mesias, ya, kata Mesias itu sendiri artinya, ya, Mesias, Masaya, ya, Mesias berasal dari bahasa Ibrani, ya, artinya kalau dalam bahasa Yunani itu Kristos, ya, bahasa Yunani Kristos. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya yang diberapi. Ya, yang diberapi. Jadi Alkitab memberikan nubuat bahwa menjelang akhir zaman akan muncul banyak yang diurapi palsu. Ya, yang diurapi palsu. Nah, dalam Matius kalau kita lihat, ya, coba kita lihat Matius pasal 24. Ya, Matius pasal 24 ayat yang kelima. Ya, Matius pasal 24 ayat 5. Ya. Coba dibaca salah satu di antara kita yang ada di tempat ini. Matius 24 ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ya, berarti memakai nama Yesus dan berkata, apa katanya? Ya, Akulah Mesias. Dan berkata, Akulah Mesias. Akulah yang diurapi. Akulah yang diurapi, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi Alkitab sudah memberikan nubuat bahwa banyak orang akan datang dan dengan memakai namaku, ya, dengan memakai nama Yesus. Kemudian mereka berkata bahwa mereka adalah orang yang diurapi. Nah, ya, mereka orang yang diurapi dan mereka menyesatkan banyak orang. Mengapa mereka menyesatkan banyak orang? Ya, karena mereka adalah Mesias-Mesias palsu. Ya, jadi kemudian ayat 24 dipertegas bahwa Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan, ya, tanda-tanda dan mujizat. Nah, itu artinya kita sekarang hidup di mana muncul banyak orang memakai nama Yesus. Ya, artinya dia pengikut Yesus. Ya. Dan dia mengklaim dirinya sebagai orang yang diurapi Tuhan. Mengklaim diri sebagai orang yang diurapi Tuhan,
dan melakukan banyak mujizat. Ya, tapi tujuannya bukan untuk membawa orang itu kepada hidup yang kekal, tapi tujuannya semata-mata membawa orang-orang itu untuk yang mengejar hal-hal dunia, hal-hal materi, hal-hal lahiriah yang membawa orang tersebut ke dalam neraka. Makanya Matius 24 ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, nama Yesus, artinya dia orang Kristen, dan berkata, akulah Mesias, dan berkata, akulah yang diurapi. Dan mereka menyesatkan banyak orang. Ya, jadi sebenarnya virus yang paling bahaya dalam kehidupan seseorang adalah ketika orang itu hidup dalam kesesatan iman. Ya, kalau kita hidup masa corona sekarang ini, semua orang dalam hatinya, keinginannya, harapannya, kepengen supaya virus corona ini segera berakhir. Ya, kepengen supaya virus corona segera berakhir. Pengennya begitu. Ya, tetapi kalau dia hidup dalam kesesatan iman dan dia mati masuk neraka, ya, tidak ada pengharapan untuk berakhir penderitaan itu. Penderitaan itu akan terus-menerus berkelanjutan. Nah, jadi sebenarnya hal yang paling membahayakan di dalam kehidupan seseorang ketika orang itu hidup di dalam kesesatan iman. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab ini menyesatkan banyak orang. Artinya, ya, nabi Mesias palsu dan nabi-nabi palsu ini, mereka punya satu hal istimewa yang bisa meyakinkan orang bahwa betul mereka adalah pengikut Kristus. Karena Alkitab katakan, dan mereka akan memakai namaku. Artinya mereka adalah pengikut Kristus, mengaku sebagai pengikut Kristus, dan mereka akan, ya, berkata, akulah Mesias. Pengikut Kristus yang mengakui diri sebagai yang diurapi Tuhan. Dan mereka menyesatkan banyak orang. Nah, ya, kesesatan hari ini mungkin tidak terasa di dunia, dia hidup senang segala macam. Tapi pada waktu dia mati, penderitaan di dalam neraka tidak akan berakhir bagi dia. Nah, poin pertama yang akan kita pelajari, ya, nomor satu, Alkitab sudah nubuatkan mengenai kehadiran Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, nubuat itu digenapi pada masa kita sekarang. Ya, karena kita sekarang hidup di akhir zaman. Ya, untuk itu, sebagai orang Kristen, agar kita tidak tersesat, kita perlu, nomor satu, kita perlu tahu ciri-ciri Mesias palsu dan nabi palsu. Ya, ciri-ciri, kita perlu tahu ciri-ciri apa? Mesias palsu, Mesias palsu, ya, dan nabi-nabi palsu. Nah, ini penting. Ya, kalau tidak tahu ini, banyak orang Kristen yang gampang terkecoh. Kalau tidak tahu ciri-cirinya, kita sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Nah, kita harus tahu ciri-cirinya agar tidak terkecoh. Kalau kita tidak tahu membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, gampang bagi kita untuk dikecoh. Ya, ciri-ciri Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, nomor satu. Ya, kalau kita lihat nomor satu cirinya, nah, seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 5 tadi, ya, mereka akan mengakui diri mereka sebagai, ya, akulah Mesias. Ciri yang pertama, ya, mengaku diri sebagai yang diurapi atau Mesias. Mengaku diri di ciri pertama, ya, mereka pengikut Kristus mengakui diri sebagai yang diurapi. Nah, ya, Matius 24 ayat 5 tadi bilang apa? Banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Berarti dia orang Kristen, pakai nama Yesus, dan berkata, akulah yang diurapi. Ya, akulah
Mesias, dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi mereka mengaku diri sebagai yang diurapi. Ya. Di akhir zaman mereka akui diri sebagai yang diurapi. Artinya mereka mau kasih tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan secara khusus. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan secara spesial. Ya, tidak semua orang bisa seperti mereka. Ya, hanya mereka yang dipilih Tuhan secara khusus. Nah, ciri yang pertama mengaku diri sebagai yang diurapi, atau ini sama artinya apa, mereka mengkultuskan diri. Mengkultuskan diri. Artinya mengangkat diri sebagai orang yang spesial. Mereka mengkultuskan diri, ya, dengan label, ya, hamba yang diurapi. Padahal kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ya, kata yang diurapi itu label bukan hanya untuk orang spesial, bukan hanya untuk orang tertentu, tetapi label yang diurapi itu untuk semua orang yang sudah hebat. Tapi banyak orang Kristen akan terkecoh pengertian mereka, dan banyak orang Kristen akan mengagung-agungkan mereka, meninggi-ninggikan mereka sebagai yang diurapi. Kata yang diurapi itu dipakai untuk mengangkat, ya, hamba-hamba yang palsu, Mesias-Mesias yang palsu ini, mengangkat diri mereka sebagai orang yang sangat khusus, sangat spesial di mata Tuhan. Jadi Tuhan hanya memberikan waktu lewat mereka, Tuhan hanya memberikan karunia melakukan mujizat lewat mereka. Hanya mereka yang dapat mengusir setan di dunia ini dengan label sebagai hamba yang diurapi. Karena rasul mereka bukan, ya toh, rasul bukan, tapi mereka hamba Tuhan. Jadi bagaimana untuk membedakan diri mereka dengan hamba-hamba Tuhan yang lain yang memakai nama Yesus? Mereka akan mengklaim diri mereka sebagai hamba yang spesial, ya, dengan label sebagai hamba yang diurapi. Nah, gitu. Padahal Alkitab katakan, coba kita perhatikan Alkitab kita dalam 2 Korintus, ya, 2 Korintus pasal 1 ayat 21, ya, ayat 21, coba kita baca, salah satu baca. 2 Korintus pasal 1 ayat 21. 2 Korintus pasal 1 ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ya, jadi di sini Rasul Paulus katakan ini, ya, Dia yang telah meneguhkan kami bersama dengan kamu, bersama dengan orang-orang percaya, ya, adalah Allah yang telah mengurapi. Kata telah artinya bentuk lampau, berarti sudah menerima pengurapan Tuhan. Pertanyaannya, siapakah yang menerima pengurapan Tuhan? Orang-orang yang lahir baru. Ayat 22 kan jelas, yang memberikan tanda meterai miliknya dan yang memberikan Roh Kudus dalam. Kalau bicara tentang meterai Roh Kudus, ya, itu kita bisa lihat dalam Efesus 1 ayat 13. Alkitab katakan kepada kita, memberikan penerangan kepada kita bahwa pada waktu orang percaya terima Injil Yesus Kristus, di dalam hatinya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi siapakah orang-orang yang telah mendapat pengurapan Allah ini? Adalah semua orang Kristen lahir. Tetapi Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan mengkultus diri mereka, menganggap diri mereka spesial dengan label sebagai orang yang diurapi Tuhan. Ya, orang yang diurapi Tuhan. Dengan apa bukti mereka yang diurapi Tuhan? Matius 24 ayat 24 katakan, mereka akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat, bukan tanda-tanda yang biasa, tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Mereka akan mengangkat diri mereka sebagai hamba yang diurapi, sebagai orang yang spesial, karena mereka, ya, punya tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Tapi tujuan dari itu semua hanya untuk menyesatkan. Nah, ini jadi ciri-ciri Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Yang pertama,
ya, mengaku diri sebagai yang diurapi, ya, atau mengkultus diri mereka. Nah, ya, sambil ini saya sampaikan, kalau ada yang bertanya boleh, ya. Nah, yang kedua, ciri mereka, ini saya hapus ya, ini ciri pertama. Ciri yang kedua, ciri yang kedua, ya, mereka berasal dari dalam kekristenan. Mereka berasal dari dalam kekristenan. Ya, coba salah satu baca kita di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 19. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, jadi dikatakan akan muncul satu antikristus. Ya, anti artinya akan muncul seorang yang menentang atau melawan, menggantikan posisi Kristus. Ya, tetapi sekarang sudah banyak orang, ya, banyak muncul antikristus. Kata Kristus kan yang diurapi. Jadi banyak muncul yang diurapi palsu. Ya, dari dalam kekristenan. Dia bukan non Kristen, tapi dari dalam kekristenan. Ya, karena kita tahu bahwa Alkitab dengan sangat jelas katakan tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Yesus. Arti secara implisit perkataan Tuhan Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, pernyataan ini secara implisit memberikan pandangan, memberikan wawasan kepada kita bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa pergi ke surga tanpa melalui Yesus. Artinya di luar kekristenan sudah pasti binasa. Hanya orang-orang yang di dalam Kristen yang betul-betul lahir baru yang bisa masuk surga. Nah, itu sebabnya iblis punya kepentingan untuk menyesatkan orang-orang yang dalam kekristenan. Makanya Alkitab katakan bahwa akan muncul antikristus palsu yang diurapi palsu. Mereka berasal dari dalam kekristenan. Jadi orang Kristen harus bisa menilai. Jadi ciri yang pertama, ya, mereka menganggap diri mereka sebagai yang diurapi. Ciri yang kedua, mereka berasal dari dalam kekristenan. Tuhan Yesus sendiri katakan di dalam Matius 24 ayat 5. Matius 24 ayat 5 tadi Tuhan Yesus sendiri katakan, ya, bahwa mereka akan datang dengan memakai nama. Mereka akan datang dengan memakai nama. Berarti mereka dari dalam kekristenan. Dan mereka berkata, ya, akulah yang diurapi. Nah, kemudian ayat yang ke-5 dikatakan, mereka menyesatkan banyak orang. Bagaimana cara mereka menyesatkan banyak orang? Ayat 24 memberitahu kita, mereka menyesatkan banyak orang dengan tanda-tanda dan mujizat. Ya. Mereka menyesatkan banyak orang dengan tanda-tanda dan mujizat. Nah, kelompok orang inilah yang pada akhir zaman, ya, Tuhan Yesus gambarkan sebagai pembuat kejahatan. Ya, kalau Matius 7 coba lihat. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 21 sampai 23.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian berbuat kejahatan. Jadi Alkitab katakan, mereka pada akhir zaman, beberapa dari mereka baru kaget. Ya, mereka kaget dan berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Ya, bukankah kami mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Mereka kaget. Alkitab katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, enyahlah kamu sekalian berbuat kejahatan. Nah, mengenai Mesias palsu, saya sudah pernah jelaskan. Ya, mengenai melakukan mujizat, iblis bisa melakukan mujizat. Misalnya contoh pada waktu Firaun, ya, tongkat Harun berubah, ya, tongkat Harun berubah menjadi ular. Ahli-ahli sihir orang Mesir juga buat ular pakai sihir. Nah, Ulangan 13 ayat 1 sampai 3, coba baca salah satu. Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu satu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi itu atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, kita lihat di situ nabi palsu bisa melakukan tanda dan mujizat. Lalu muncul pro kontra mengenai usir setan. Masakan, ya, beberapa orang bilang masakan pakai kuasa Tuhan Yesus bisa usir setan. Bahkan Tuhan Yesus pernah, ya, melawan ahli Taurat yang menuduh Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Tuhan Yesus jawab mereka, kalau seandainya, ya, ya, saya usir setan dengan kuasa Beelzebul, berarti, ya, ada terjadi, ya, perpecahan. Lalu mereka bilang tidak mungkin perkataan Tuhan. Coba kita lihat dalam Markus pasal yang ketiga. Markus pasal 3. Ya. Markus pasal 3 ayat 24 dan 24 sampai 24 dan 25. Coba kita baca situ. Ya, mulai dari ayat 22. Ya, 1, 2, 3. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Ya. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Nah, ini yang ayat ini yang seringkali disalahpahami dengan dipahami dengan kurang tepat, dan mereka beri argumen, mungkinkah, ya, orang pakai nama Yesus bisa usir? Mungkinkah orang pakai nama Yesus yang sebenarnya nabi palsu bisa usir setan? Ya, karena inilah jawaban yang Tuhan Yesus sampaikan, ya, kepada ahli Taurat. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Ya, kalau suatu kerajaan
kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Jadi mereka bilang tidak mungkin. Ya, orang yang usir setan pakai nama Yesus itu nabi palsu, tidak mungkin. Nah, tapi mereka lupa. Coba kita baca lagi ayat 26, baca sama-sama. Markus pasal 3 ayat 26, baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Nah, ini kalimat penting. Melainkan sudahlah tiba kesudahan. Berarti di akhir zaman, ya, akan muncul itu. Jadi iblis usir iblis. Tapi iblis usir iblis, kuasa iblis yang pakai nama Yesus mengusir iblis. Itu dipakai siapa? Dipakai oleh nabi-nabi palsu. Nabi palsu. Dipakai oleh siapa? Dipakai oleh mesias-mesias palsu. Mesias-mesias palsu. Ya, jadi ya, ciri yang kedua dari mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu, mereka berasal dari dalam kekristenan. Ya, mereka berasal dari dalam kekristenan. Nah, jadi mereka orang Kristen. Ya, jadi jangan dipikir semua orang Kristen yang pergi gereja ya bisa masuk surga. Tidak. Bukan semua orang yang menyebut nama Yesus bisa masuk surga. Kalau mereka ada di dalam kelompok yang salah, mereka ada di dalam kelompok yang sesat, sudah pasti mereka binasa. Ya. Nah, ciri yang ketiga, ya, ajarannya palsu. Ajaran palsu. Jadi yang namanya barang palsu akan dibuat semirip mungkin dengan yang asli. Ya, barang palsu akan dibuat semirip mungkin dengan yang asli. Coba baca di dalam surat 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 3. Ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jauh kebenaran akan dihujat, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi ajaran mereka itu ajaran palsu, isinya cerita isapan jempol. Ya, cerita-cerita isapan jempol. Misalnya contohnya ada yang berkata, ya Tuhan ajak dia ke surga, traveling ke surga, pulang pergi surga. Ya, traveling. Ada lagi yang berkata bahwa dia sebagai hamba yang diurapi, Tuhan berikan bawa dia untuk pergi melihat tempat pembuatan virus COVID bulan September tahun 2019. Ini kan cerita dongeng. Ya. Jadi cerita-cerita yang mereka bangun untuk meyakinkan orang, ya, sebenarnya kalau diisi itu cerita isapan jempol. Ya. Ada lagi yang berkata bahwa Tuhan meminta supaya dia menikah dengan salah satu jemaatnya. Ya, Tuhan yang teguhkan mereka. Padahal sebagai hamba Tuhan dia sudah bersuami, ya, jemaatnya juga sudah punya istri di Surabaya. Di Korea mengatakan bahwa Tuhan yang suruh mereka menikah. Tuhan yang suruh mereka menikah. Jadi cerita isapan jempol, ada banyak cerita isapan jempol yang akan ditampilkan oleh nabi-nabi palsu. Jadi ajaran mereka itu kalau dinilai secara alkitabiah banyak bertentangan dengan Alkitab. Tetapi
Tetapi banyak orang akan disesatkan. Mengapa? Karena orang-orang telah diyakinkan mereka dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah, materialistis. Istilahnya, mereka bisa melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga orang begitu nyamannya mendengar cerita mereka. Begitu nyaman mendengar cerita mereka sampai orang-orang itu mereka tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan lagi. Bahwa sebenarnya yang mereka sampaikan itu isinya dongeng. Isinya hanya cerita isapan jempol. Kalau dikaji secara logika, banyak cerita mereka kontradiksi dengan kehidupan yang real. Gitu. Ya. Jadi ajaran mereka ajaran palsu, isinya apa? Cerita isapan, cerita isapan jempol. Tidak bisa dibuktikan realita dari itu. Kawin dalam roh, kawin dalam roh, tidak bisa dibuktikan. Nah ini ciri yang ketiga. Kemudian ciri-ciri Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Yang keempat, yang pertama tadi apa? Mengaku diri sebagai yang diurapi, hamba yang diurapi. Yang kedua, mereka berasal dari Kekristenan. Yang ketiga tadi apa? Ajarannya palsu, penuh dengan cerita isapan jempol. Dan yang keempat, nubuat mereka, bernubuat atas rekaan, diri sendiri. Coba salah satu baca Yeremia 14 ayat 14. Yeremia 14 ayat 14. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Mereka apa katanya di situ? Bernubuat apa tadi? Mereka bernubuat kepada penglihatan bohong. Nah, mereka bernubuat penglihatan bohong. Penglihatan bahwa Tuhan bawa dia dan dia mengenai virus corona itu stupid, coro dan segala macam. Itu penglihatan bohong. Ternyata dibuktikan dilatar oleh salah seorang orang yang cukup cerdas. Ternyata bohong, penglihatan bohong. Lalu apa lagi? Apa di situ? Ramalan kosong. Ramalan kosong. Ramalan kosong itu apa? Dia katakan bahwa virus corona akan expire di akhir bulan Maret. Expired. Virus corona akan berakhir di Paskah. Ramalan kosong menghardik virus corona. Itu ramalan kosong. Jadi itu ciri-ciri dari Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Bernubuat atas rekaan diri sendiri. Jadi itu semua rekaan diri sendiri. Tidak ada dalam Alkitab, tidak ada kesan dalam Alkitab. Ramalan dia ramalkan bahwa bahasa roh bisa tingkatkan imun tubuh. Ternyata banyak juga pendeta yang bahasa roh yang mengumumkan. Betul lah? Nabi palsu. Sebenarnya Alkitab sudah kasih tahu kita dengan jelas. Menjelang akhir zaman, ciri-ciri Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Muncul Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Kalau kita baca kitab Wahyu, Alkitab katakan bahwa nanti Tuhan akan berikan kuasa. Tuhan akan mengizinkan manusia sepertiga dari manusia mati. Dulu waktu kita baca kitab Wahyu bagian itu kita bingung bagaimana cara matinya. Tapi sekarang makin jelas dengan virus corona ini tidak sulit untuk membunuh sepertiga manusia. Betul lah.
tidak sulit. Nah, kalau saya lihat ini, ya membuat Alkitab akan muncul banyak penyakit sampar sampai ke berbagai tempat. Ini mulai dari ya flu Spanyol, apalagi flu burung, lalu apalagi ya SARS, AIDS, flu babi, Bola. Ebola, dan sekarang corona. Corona ini yang paling dahsyat. Ini seluruh dunia gempa. Ya, seluruh dunia gempa. Nah, gitu. Dan Alkitab sudah menubuatkan bahwa Tuhan izinkan nanti di akhir zaman, ya, sepertiga dari manusia akan dibunuh. Dan memang ini sedang masuk kepada masa itu. Menuju ke situ Tuhan, sekarang Tuhan tunjukkan kepada kita orang percaya. Dan waktu muncul itu, muncul juga nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu. Alkitab katakan ciri yang keempat, mereka berbuat atas rekaan diri sendiri. Sudah jelas bagi kita di zaman dunia media sosial, kecanggihan dan segala macam, itu sudah sangat jelas bagi kita. Ya, sangat jelas. Ya, mereka khotbah cerita segala macam bisa dipublikasikan dan dipegang. Yang jelas-jelas sama itu. Ya, expired corona di akhir Maret. Sekarang sudah bulan apa ini? Ya, bulan Mei. Masih ada corona? Masih. Justru di Kupang tambah jadi 7 orang. Dari zona hijau jadi zona merah. Bukan berkurang, tambah. Ya. Lalu berakhir di Paskah. Penanggalan Paskah. Kalau pada kalender sekarang. Buktinya sesudah Paskah corona berlalu. Itu kan rekaan diri sendiri. Berlanjut corona. Nah, nabi palsu, mesias palsu. Banyak orang bilang jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Justru kalau kita katakan mereka akan mengklaim diri mereka sebagai orang yang diurapi. Kita mesti membongkar kesalahan ini supaya jangan banyak orang disesatkan. Nah, ya. Bahasa lidah, bahasa roh bisa meningkatkan imun tubuh. Bahasa roh masih kena corona. Ini penyesatan. Banyak orang yang tersesat. Banyak orang tersesat. Ya, jadi kita lihat mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Ciri-ciri mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Ya, yang pertama tadi, mereka mengaku diri sebagai orang yang diurapi untuk kultus sendiri. Yang kedua tadi berasal dari dalam kekristenan, ya. Yang ketiga, ajarannya penuh dengan ajaran palsu, isinya cerita kisah dan jempol. Kita sudah katakan. Yang keempat, ya, mereka berbuat atas rekaan diri sendiri, ya. Dan yang terakhir, ya, nubuatnya tidak semuanya tergenapi. Nubuatnya gagal. Itu nabi palsu. Kalau nabi dari Tuhan tidak ada satupun nubuatnya yang gagal. Karena yang beritahu itu Tuhan. Tuhan yang kasih tahu, karena Tuhan tahu peristiwa yang akan terjadi. Tapi kalau nabi palsu, bisa 5 nubuatnya benar, 1 salah, itu palsu. Nabi palsu, mesias palsu. Nah, ya, Ulangan, coba kita dalam Ulangan 18, ya, ayat 20 sampai 22. Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Salah satu bacaan kita, Ulangan 18 ayat. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, berkata yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak berfirman Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak berfirman Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi janganlah gentar kepada mereka. Jadi ciri nabi palsu membuatnya gagal. Ya, ada orang bilang, oh jangan serang itu hamba yang diurapi. Walaupun sudah jelas gagal, sudah katakan corona expired di akhir Maret, corona berlanjut terus.
berakhir di penanggalan pasca tahun ini, ternyata corona berlanjut terus. Berarti mereka itu nabi palsu. Jangan gentar kata kita terhadap mereka. Tapi banyak orang takut. Karena apa? Karena mereka dianggap orang yang sangat luar biasa, diurapi Tuhan. Lalu mereka bisa lakukan tanda dan mujizat, sehingga jangan sentuh orang yang diurapi. Mereka bilang begitu. Padahal siapakah yang diurapi Tuhan? Semua orang Kristen lahir baru. Semua orang Kristen lahir baru yang diurapi Tuhan, yang telah menerima pengurapan Tuhan. 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai 22. Ayat 21 ini jelas. Ya. Allah yang telah menyembuhkan kita bersama-sama dengan kamu yang telah mengurapi. Itu jelas. Gitu. Jadi jangan gentar buat udah gagal. Maret lanjut corona, April pasca lanjut corona. Jangan gentar kita. Jangan gentar, justru kita telanjangi mereka. Bahwa mereka itu Mesias, mereka itu adalah hamba yang mengaku diri sebagai yang diurapi. Yang diurapi, berarti banyak palsu. Dan nabi-nabi palsu. Oh, udah jelas begini. Oke, jadi 5 poin. Saya bagikan 5 poin yang mengenai ciri-ciri dari Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Ya, tadi kita sudah lihat poin pertama, yang mereka kultus diri mereka sebagai orang yang diurapi. Seperti yang Tuhan sudah bilang, Mesias, banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Artinya ini orang Kristen memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Ya, akulah Mesias. Mesias dalam arti kata Mesias itu yang diurapi. Akulah yang diurapi. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi itu ciri yang pertama, mereka kultus diri mereka sebagai orang khusus, orang spesial, sebagai orang yang diurapi Tuhan. Di antara semua hamba Tuhan, Tuhan hanya buat mereka secara spesial. Di antara semua orang Kristen, di antara semua pengkhotbah, hanya mereka yang diurapi secara khusus untuk pergi lihat virus corona, yang buat virus corona. Ya, hanya mereka secara khusus diberitahu kapan akhir dari virus corona. Karena mereka hamba Tuhan yang diurapi. Padahal kita katakan dengan jelas bahwa yang menerima pengurapan Tuhan adalah semua orang yang lahir. Nah, jadi mereka khusus diri, itu ciri yang pertama. Ya, ciri yang kedua, mereka datang dari dalam kekristenan, muncul banyak antikristus. Ya, mereka dari kekristenan tapi tidak sungguh-sungguh. Ya, tidak sungguh-sungguh. Bagaimana kita tahu mereka tidak sungguh-sungguh? Bukan mereka malas-malasan, tidak. Mereka giat juga. Mereka juga usia setan, mereka juga adakan banyak mujizat. Ya, mereka juga yang bernubuat. Nubuatnya terjadi juga. Tetapi Alkitab katakan, ya, mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Ajaran mereka isinya cerita isapan jempol. Ajaran cerita isapan jempol. Tuhan mau wakil untuk pergi lihat perbuatan virus itu 2 September 2019. Lalu di sana harga satu bungkus mie 150.000. Ya, lalu berjalan di salju, makanannya pinguin, beruang, kutub dan juga ikan paus. Ini cerita isapan jempol. Ya, lalu ada lagi yang kami dalam roh, ada lagi yang menganggap Roh Kudus itu seperti kasihnya dari Roh Kudus. Ini cerita-cerita isapan jempol semua. Ajaran mereka. Ya. Lalu nubuatnya, mereka ambil sendiri, nubuat palsu tidak terjadi. Ya. Nah, ini di masa corona ini semua ditelanjangi secara jelas. Dan di masa teknologi yang canggih kayak orang khotbah hari ini, disuting semua. Jadi semua terbukti. Ternyata corona berlanjut di Maret, corona berlanjut di pasca. Berarti mereka nabi palsu. Dan yang terakhir membuat mereka gagal. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan akhiri kelas jemaat kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas waktu kesempatan yang Kau berikan sehingga pagi hari ini kami bisa kumpul di tempat ini, saudara-saudara yang menyaksikan live streaming, untuk bersama-sama mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Kau menolong kami dari waktu ke waktu sehingga lewat pengertian akan firman-Mu kami bisa tahu mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Pimpin kami, dan selanjutnya kami akan melakukan kebaktian jemaat. Kau pimpin acara kebaktian jemaat
zina.